Pernah nggak sih kita bertanya, apa sih yang membuat manusia ini begitu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manusia spesial ini ya bukan kata saya, itu bukan kata Pak Ustadz, bahkan Allah sendiri bilang di surat Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Atau misalnya di surat At-Tin ayat 4, dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa manusia itu begitu spesial gitu ya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan apa kelebihan manusia? Mungkin ada yang bilang, oh manusia itu karena Allah beri manusia itu nafsu, karena dengan nafsu itulah manusia itu struggle gitu ya untuk mempertahankan kebaikan dirinya, sehingga Allah berikan ia kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya kalau kayak gitu jin juga sama, jin juga punya nafsu. Lantas apa yang membedakan manusia ini begitu spesial gitu ya dibandingkan dengan makhluk yang lain? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Di mana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujamu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Wa 'allama Adama asma'akullah. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda, semua yang Allah ciptakan. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu orang yang benar." Maka para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, sebutkan kepada mereka nama benda-benda itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya, dan Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan." Oke, stop sampai di sini. Sebenarnya ada yang janggal gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 31 dan 32-nya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Lantas Allah bertanya kepada malaikat, apa nama-nama benda ini? Dan jawaban malaikat itu logis gitu. Maksudnya engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan gitu. Ya jelas lah, Nabi Adam kan diajarin, makanya Nabi Adam tahu gitu. Sedangkan malaikat kan gak diajarin, makanya malaikat gak tahu gitu. Ini wajar gitu. Kok kayak kesannya nggak adil gitu kan. Cuman pertanyaan lebih lanjutnya kalau kita telusuri, kenapa Allah lebih memilih mengajarkan nama-nama benda apa yang Allah ciptakan itu kepada Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat? Nah, di sini kita bisa berspekulasi bahwasannya manusia itu memiliki kelebihan dari segi akal. Kompleksitas berpikir manusia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya gitu. Ya malaikat cerdas, pintar-pintar. Namun kompleksitas manusia berpikir, kompleksitas manusia itu mentelaah informasi, menyimpan informasi sehingga menghasilkan keputusan itu jauh lebih tinggi gitu. Lanjut di ayat selanjutnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, dan mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Bahkan di sini Nabi Adam itu belum sempat ibadah loh. Belum sempat berzikir sebagaimana para malaikat gitu kan. Belum sempat sholat, belum sempat melakukan apapun amalan itu yang bersifat ibadah. Namun dikarenakan Nabi Adam itu memiliki ilmu, dikarenakan ilmu itulah Allah bilang, berfirman kepada malaikat, disuruh untuk sujud. Sujud sebagai bentuk penghormatan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasannya Allah memuliakan Nabi Adam atas kelebihannya dibandingkan dengan malaikat atau makhluk yang lain. Apa itu? Ilmu. Bahkan derajat ilmu itu luar biasa itu. Makhlul berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu dari seorang ahli ibadah itu bagaikan keutamaanku, keutamaan Rasulullah atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Ini ekstrim loh perbandingannya gitu. Jadi perbandingan orang yang berilmu, ya, orang berilmu dan ahli ibadah gitu. Ahli ibadah itu bagus, tapi orang berilmu, wah jauh pak, lebih bagus gitu. Keutamaan orang yang berilmu dari ahli ibadah bagaikan keutamaanku, keutamaan Rasulullah. Kita tahu sendiri keutamaan Rasulullah itu luar biasa. Dibandingkan dengan keutamaan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Jadi kalau kita punya ada manusia yang derajatnya paling rendah dengan Rasulullah derajatnya yang luar biasa tinggi. Nah itu perbandingannya tuh. Orang yang berilmu sama yang ahli ibadah. Ahli ibadah bagus, tapi orang berilmu jauh lebih bagus. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, bumi, serta ikan di lautan
selalu bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan di sini peran ilmu itu luar biasa itu. Sampai semua makhluk Allah rinci, malaikat, penduduk langit, bumi, ikan gitu. Itu bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia gitu. Keutamaan pemilik ilmu atas hamba yang lain seperti keutamaan bulan atas semua bintang. Ya, kita tahu sendiri cahaya bulan dan bintang di malam hari kita lihat itu jauh lebih terang cahaya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang berlimpah ruah. Muhammad bin Ajlan dari Az-Zuhri berkata, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang mujtahid ahli ibadah itu sebanyak 100 derajat. Yang setiap 2 derajatnya jaraknya seperti antara 500 tahun yang ditempuh dengan menggunakan kuda yang larinya sangat cepat. Nah, itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Padahal dua-duanya baik, tapi derajat orang yang berilmu jauh lebih tinggi. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhasyafatul Qulub gitu ya, mengatakan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Contohnya, jika Allah menolak seorang hamba, niscaya dia luputkan orang tersebut dari ilmu. Jadi kalau Allah itu nggak senang sama hambanya, gitu ya, maka hambanya itu akan diluputkan dari apa? Dari ilmu, aka stupid. Jadi kalau Allah itu nggak senang sama hambanya, Allah buat hambanya itu tidak berilmu. Makanya ilmu itu dalam hadis pun wajib itu ya. Jadi menuntut ilmu adalah merupakan satu kewajiban. Hadis lain mengatakan tidak ada kefakiran yang lebih parah dari kebodohan. Hadis lain mengatakan kebinasaan umatku terletak pada 2 hal, 1 meninggalkan ilmu dan 2 menumpuk harta. Yang Rasulullah khawatirkan itu bukan masalah hamba, oh nanti umatku ini miskin gitu ke depan, enggak ada masalah itu, mau umatnya kaya mau umatnya miskin. Cuman yang Rasulullah takut itu satu, umatnya stupid gitu. Ketika umatnya itu tidak berilmu gitu. Itu yang Rasulullah takutkan gitu. Hadis lain mengatakan orang yang paling dekat derajatnya dengan kenabian, adalah orang yang berilmu dan pejuang. Ulama atau orang yang berilmu memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul, sedangkan pejuang berjihad dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa para rasul juga. Lanjut, kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang yang alim, seorang yang berilmu. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Lebih mending satu kampung itu meninggal daripada satu orang yang berilmu itu meninggal. Hadis selanjutnya, seorang alim tidak akan pernah kenyang terhadap ilmu sampai ujungnya adalah surga. Nah, ini ciri-ciri orang yang berilmu gitu ya. Jadi dia nggak akan puas terhadap satu bidang. Dia akan selalu belajar apapun itu gitu. Pada hari kiamat tinta karya tulis ulama ditimbang bersama dengan tetesan darah syuhada. Dalam riwayat lain dikabarkan hasilnya lebih berat tetesan tinta ulama dibandingkan darah syuhada. Jadilah kamu seorang alim, pelajar, pendengar atau pencinta ilmu, janganlah kamu menjadi yang kelima yaitu pembenci ilmu, maka binasalah kamu. Ini Rasulullah tegaskan lagi, yang Rasul khawatirkan itu tentang kebodohan, bukan masalah harta. Dan ajaran Islam pun tidak terlepas dari sains itu. Mungkin ada yang bilang, ilmu ini yang dimaksud itu ilmu syariat gitu. Maka ketika kita mempelajari ilmu syariat, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak gitu. Ya, Islam pun tidak terlepas dari sains. Nah, sebagaimana di surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb, kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, Allah suruh kita itu memikirkan bukan masalah sholat doang gitu, bukan masalah zakat doang, bukan masalah ibadah doang, tapi Allah suruh kita perhatikan tentang ciptaan-ciptaan Allah juga gitu. Tentang langit, bumi, pergantian siang malam, mekanisme alam semesta ini bekerja, Allah yang suruh gitu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main atau tanpa hikmah, di surat Shad ayat 27. Jadi dalam semua penciptaan ini ada hikmahnya dan Allah minta kita untuk mencari apa hikmahnya gitu. Mungkin ada yang tanya, hikmah itu apa sih hikmah gitu ya? Menurut Muhammad Abduh, hikmah adalah alat, yaitu akal yang sempurna. Jadi hikmah itu ketika seorang itu diberi hikmah gitu, dia diberi dengan akal yang sempurna, nalar logika yang bagus. Jadi hikmah itu bukan ilmu-ilmu yang mental gitu, yang bukan, itu ilmu apa nggak paham itu. Bukan masalah ilmu tenaga dalam orang mental, ini ilmu hikmah, bukan. Hikmah itu adalah akal yang sempurna yang bisa mentelaah informasi dengan baik. Maka seringkali manusia itu Allah singgung yang tidak menggunakan akalnya dengan baik gitu ya.
Afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala tubsirun. Allah itu nyindir, ya mikir, apa kamu nggak mikir? Apa kamu nggak mentelaah? Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah ya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi akal yang sempurna itu anugerah, teman-teman. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Kenapa Allah bilang orang yang berhikmah itu benar-benar dianugerahi karunia yang banyak? Karena semakin ketika orang itu diberi hikmah ya, maka orang itu akan semakin berilmu. Semakin orang itu berilmu, maka derajatnya dia akan mendekati dengan derajat para nabi. Maka ini benar-benar anugerah yang banyak yang Allah kasih kepada manusia. Dan hanya orang berakal, nah ini Allah nyindir nih. Dan hanya orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Bahkan Allah itu kadang mensejajarkan hikmah ya, kemampuan akal itu dengan kitab suci, dengan firman-Nya Allah sendiri gitu. Contoh di Al-Maidah ayat 110, dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Allah sejajarkan tuh hikmah, Taurat dan Injil. Atau di surat An-Nisa ayat 113, dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Jadi karunia Allah terbesar itu ilmu, bukan harta gitu ya. Kalau masyarakat kita kan pasti ya Allah minta rezeki, minta harta yang banyak gitu ya. Padahal harta itu nggak akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah, tapi ilmu, nah ini beda cerita. Gelar Khalilullah, kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Teman-teman pernah dengar tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu pasti banyak banget. Dan Allah bilang Ibrahim sebagai Khalilullah. Apa itu artinya Khalil? Khalil itu ya bisa kekasih atau favorit gitu ya. Jadi kalau kita punya baju ya, ada satu baju itu yang kita sayang banget, kita suka banget, wah kesukaan banget, itu Khalil. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, nabi kesayangannya Allah. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim dibandingkan nabi yang lain? Oh, Nabi Ibrahim itu tauhidnya luar biasa. Ya kalau masalah tauhid ya semua nabi tauhidnya luar biasa gitu. Emang ada nabi yang nggak bertauhid? Ya nabi bertauhid dan tauhidnya pasti luar biasa. Oh enggak, Nabi Ibrahim itu ahli ibadah, ya semua nabi ya sama ahli ibadah gitu. Oh enggak, Nabi Ibrahim itu nabinya taat, luar biasa, Allah perintahkan A, B, C, D, dia taat. Ya semua nabi taat. Maka jika seperti itu, maka semua nabi sebelum Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama gitu. Lantas apa spesialnya? Nah, ini ditulis di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125 ya, Allah tegaskan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Faman ahsanu din, agama. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia ya, ini ada tambahan, dan ia mengikuti agama atau tradisi ya. Kalau tadi Allah bilangnya din, kalau yang ini millah Ibrahim. Millah itu apa? Kalau di tafsir itu di terjemahan ya, bukan tafsir, terjemahan, din dan millah itu sama artinya agama, padahal beda. Din itu agama, millah itu tradisi, lebih ke tradisi. Mengikuti millah Ibrahim, tradisi Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, ini Allah tegaskan. Apa tuh tradisinya Nabi Ibrahim? Apa milahnya Ibrahim? Tradisinya Nabi Ibrahim yang membuat Nabi Ibrahim ini beda dengan yang lain, yang membuat Nabi Ibrahim ini menjadi Khalil, favoritnya Allah dibandingkan beberapa nabi yang lain, yaitu memikirkan penciptaan langit dan bumi alias tafakkur. Itu Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 74 sampai 78. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, apakah matahari ini Tuhan? Oh bukan, matahari itu bukan Tuhan. Apakah bintang ini Tuhan? Bukan, bintang bukan Tuhan. Apakah bulan ini Tuhan? Bukan, bulan bukan Tuhan. Ya, disinilah Allah itu mencintai ketika seorang hamba itu menggunakan daya pikirnya, menggunakan anugerah yang Allah kasih untuk digunakan. Bagaimana Nabi Ibrahim bertafakur gitu. Jadi sekali lagi, peran ilmu lah yang membuat makhluk itu menjadi mulia. Tentu pastinya setelah takwa ya, makhluk Allah ya harus bertakwa semuanya. Tapi setelah takwa itu apa? Yang membedakan makhluk Allah yang satu dengan yang lain, ilmu gitu. Utama tafakur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Imran ayat 191 yang sudah kita bahas tadi ya, tentang orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, berbaring, dan mengatakan sesungguhnya kau tidak menjadikan ini dengan sia-sia. Rasulullah itu bersabda, celakalah bagi orang yang membaca ayat ini dan gak mau berpikir. Oh, di tafsir di tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah engkau tidak memperhatikan? Az-Zariyat 20-21. Sering banyak sindiran-sindiran yang Allah berikan kepada manusia untuk pakai kapasitas kita sebagai manusia. Manusia itu tidak diciptakan kapasitasnya untuk beribadah sebagaimana dengan malaikat ya, kita bakal kalah.
Malaikat zikir 300 tahun, kita 300 tahun udah serak, bukan serak lagi, udah nggak ada suaranya. Malaikat sujud ribuan tahun, kita ribuan tahun sujud udah keburu mati duluan, ya nggak bakal sama, fisik kita beda gitu ya. Kemampuan kita dalam ibadah yang zahir gitu ya, maksudnya ibadah seperti sujud, zikir itu beda. Tapi manusia Allah lebihkan dengan satu kelebihan, yaitu ilmu. Kemampuan kita memproses ilmu, mengembangkan itu yang Allah berikan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Maka kita akan simak pengakuan para salaf, ya para sahabat Nabi di zaman dulu gitu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Ini sahabat Nabi gitu ya. Kalau misalnya orang pinggir jalan ngomong, wah qiyamul lail itu nggak ada apa-apanya dibandingkan berpikir, ya saya nggak percaya. Tapi ini sahabat Ibnu Abbas, berpikir sesaat lebih baik daripada qiyamul lail. Pikir bentar gitu, itu lebih baik dari qiyamul lail. Ibnu Abbas juga mengatakan, belajar beberapa saat di malam hari lebih aku sukai daripada menghabiskan seluruh malam untuk sholat. Ini Ibnu Abbas, bukan orang pinggir jalan yang ngomong. Abu Darda juga mengatakan, mengkaji ilmu sesaat lebih baik daripada sholat malam. Ini Abu Darda. Abu Hurairah, belajar sesaat lebih saya cintai daripada saya habiskan waktu malam untuk sholat sampai subuh. Abu Hurairah juga mengatakan, saya memahami satu masalah ilmu terkait perintah ataupun larangan lebih aku cintai daripada 70 kali perang di jalan Allah. 70 kali. Ilmu saya susah ngomong. Kemampuan luar biasanya ilmu gitu ya, derajatnya. Dan para sahabat itu sefrekuensi, paham gitu. Oh, ilmu itu luar biasa. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku duduk bersama Ibnu Mas'ud itu lebih menenangkan hatiku daripada beramal 1 tahun. Ya, Ibnu Mas'ud ini Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku duduk bersama Ibnu Mas'ud itu lebih menenangkan hatiku daripada beramal 1 tahun. Dia lebih tenang dengan dia duduk sesaat, ya, merasa yakin dengan duduk sesaat itu akan mengantarkan dia ke surga daripada ibadah dia selama 1 tahun. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Hasan al-Basri mengatakan, aku memahami satu masalah ilmu kemudian aku ajarkan kepada muslim yang lain lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia seisinya yang aku jadikan untuk infak di jalan Allah. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya infak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya orang kaya, ya jelas lah Allah beri dia kekayaan, dia akan lebih banyak ibadahnya, potensi dia untuk berinfak itu besar, pahalanya lebih besar. Loh, pahala ilmu orang yang ngajar itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki harta. Jadi keutamaan ilmu ini nggak bisa dianggap sepele gitu. Maka tidak mengherankan jika agama Islam ini adalah agama yang melahirkan berbagai macam ilmuwan. Maka jika kita hanya menyandarkan belajar atau menimba ilmu ini hanya kepada urusan agama, hanya kepada urusan tata cara ibadah, maka tunggulah kehancuran dunia. Saya akan jelaskan ini kenapa saya bisa ngomong kayak gini. Ini bukan cuma jokes atau quotes gitu ya. Saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati. Ya. Pertama, harus bersikap open mind gitu ya. Open mind itu adalah kemampuan berpikir secara terbuka terhadap berbagai macam ide, gagasan, informasi. Kemampuan berpikir terbuka ini akan membantu seorang itu lebih kritis dan rasional. Artinya orang yang open mind ini, dia menerima dulu info itu masuk, dia pikirkan baik-baik. Ya, beda sama orang yang close mind, baru close minded gitu ya. Baru disampaikan dia udah nolak gitu. Maksudnya ditelaah dulu, itu open mind ya. The problem with close mind people is their mouth is always open. Ya, itu menggambarkan kapasitas otak mereka. Alur berpikir kita itu ada 3 tahap. Pertama claim, evidence, dan conclusion. Claim, apa klaimnya? Siapa yang mengeluarkan klaim itu? Evidence, apa buktinya? Konklusi, apa kesimpulannya? Apakah ini signifikan atau enggak? Ketika dari klaim tanpa melewati evidence, tanpa bukti gitu ya, langsung ke konklusi, itu namanya cocok logi. Contoh cocok logi, rajin belajar pintar kaya sibuk jarang ibadah masuk neraka. Jadi belajar sama dengan masuk neraka. Ini mah ngawur ini. Jomblo sendiri mandiri itu nama bank, maka bank sama dengan banyak duit, jadi jomblo itu banyak duit. Nah ini cocok logi karena dia nggak pakai evidence. Lanjut, pangkal mempengaruhi cabang tidak mempengaruhi pangkal. Jadi dalam ilmu sains ya, itu kan ada pangkal ada cabang ya. Contoh misalnya earth science, itu pangkal tuh, cabangnya apa? Geodesi, geografi, geologi gitu ya. Nah, ketika cabangnya ini salah, maka pangkalnya belum tentu salah. Tapi kalau misalnya pangkalnya salah, contoh misalnya astrofisik ini salah, maka gravitational astronomi salah, interstellar medium itu salah, stellar astrofisik itu juga bisa salah gitu. Karena pangkal pangkal mempengaruhi cabang tidak mempengaruhi pangkal. Jika kita sudah sepakat, maka kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Karena bagian setelah ini itu akan sangat menantang. Sudah siap?